Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini mengisahkan sedikit kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang disalib oleh kaum Yahudi. Namun benarkah yang disalib itu Nabi Isa alaihissalam atau orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Kiki02 Official. Terima kasih. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum yang terkenal dalam sejarah manusia sebagai kaum pembangkang, sombong, iri, dengki, melampaui batas, dan gemar membunuh para nabi. Padahal dahulu mereka adalah kaum terbaik. Dari era Nabi Yakub selalu dibela dan diselamatkan. Pada era Nabi Musa alaihissalam berjaya dan memiliki kerajaan besar. Nabi Daud dan di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sifat buruk mereka tak pernah pupus hingga berkali-kali membelok dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Bani Israel, atau yang saat ini lebih pantas dengan sebutan Yahudi. Mengingat mereka tidak lagi memegang ajaran Israel atau nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan Yahudi pada agama tauhid, sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa alaihissalam terancam. Sang kalimatullah, Ibunda Maryam binti Imron, harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir, yaitu gubernur dari kerajaan Romawi di Damaskus, khusus untuk membuat konspirasi pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Alasan Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam sangat tidak masuk akal, yakni hanya karena kesombongan dan kedengkiannya. Mereka enggan meyakini Nabi Isa alaihissalam dan kitab suci Injil yang dibawanya. Mereka juga enggan mengikuti Nabi Isa alaihissalam karena para pengikut Nabi kebanyakan berasal dari orang miskin. Yahudi yang sombong tentu enggan menjadi pengikut Nabi Isa karena harus duduk sederajat bersama kaum duafa. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa alaihissalam pun dimulai. Dewan Sinagog tertinggi Yahudi Sandarin bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya para pendeta tinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa alaihissalam secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut ternyata hadir salah seorang di antara 12 murid Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan pembantuan kepada Yahudi. Alasan karena hanya harta. Di depan Dewan Pendeta Yahudi, Yudas berkata, "Apa yang akan kalian berikan jika aku membawanya atau Nabi Isa ke hadapan kalian?" Tawar-menawar pun terjadi sehingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 shekel, ataupun perak. Harta itu tak ada artinya bagi Yahudi yang sekian lama selalu gagal mencari persembunyian Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Namun karena tergiur harta tersebut, Yudas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi. Rencana pasti penangkapan Nabi Isa alaihissalam pun dibuat.
Namun mereka, pendeta Yahudi, tidak punya alasan yang kuat di hadapan publik untuk menghukum Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun kemudian mengadu dombakan gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa alaihissalam, maka proses penangkapan itu telah terjadi ataupun terjadi dengan sangat mudah. Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa alaihissalam, lalu melucuti pakaiannya, mencampurnya dengan bruto dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah adalah perencana terbaik. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya perancang tipu muslihat. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Saat kediaman Nabi Isa alaihissalam dikepung pasukan Romawi dan para pendeta Yahudi, Nabi Isa alaihissalam telah bersama murid-muridnya. Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu untuk naik ke atas langit dan meminta salah satu muridnya untuk menggantikan dirinya. Berharap pahala surga, salah satu muridnya pun mengajukan diri untuk diubah wajahnya menjadi serupa Nabi Isa alaihissalam. Namun sumber lain mengatakan Nabi Isa tidak meminta satupun muridnya yang mengorbankan dirinya. Namun Allah yang menghukum Yudas untuk mengubahnya dengan serupa menjadi Nabi Isa alaihissalam. Jadi seorang yang ditangkap dan dianggap sebagai Nabi Isa bukan lain adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang telah berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Saat ditangkap ia berseru dirinya bukan Nabi Isa, namun apa daya wajahnya telah berubah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Katsir dalam Stories of the Prophet tidak menyebutkan rincian separuh siapa yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Yudas atau murid Nabi Isa yang lain? Namun ia menegaskan bahwa yang ditangkap Yahudi adalah orang lain yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah yang Maha Agung tidak membiarkan Yahudi membunuh Isa ataupun menyalibnya. Yang terjadi adalah Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari musuh-musuhnya dan mengangkatnya ke langit. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang lain. Demikian penjelasan Ibnu Katsir dalam seseorang berwajah Nabi Isa disalib hingga mati. Yahudi berkata dengan sombong, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Padahal sebelumnya soal pengumpulan kediaman Nabi Isa alaihissalam, mereka meragukan sendiri apa yang telah mereka rencanakan. Saat menangkap seseorang yang berwajah ihsan, mereka para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediaman sang utusan Allah itu. Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa alaihissalam. Saat itu mereka ragu karena seharusnya ada 13 jika dihitung bersama Nabi Isa. Alhasil mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap, apakah benar-benar Nabi Isa ataupun bukan. Allah mengungkapkan keraguan mereka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa orang yang dibunuh itu, kecuali mereka mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Tetapi yang sebenarnya Allah yang telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan Allah telah maha berkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa sebelum kematiannya dan di hari kiamat kelak. Nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka
Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai ayat 159. Hingga kini Nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit. Kelak di hari kiamat tiba, Nabi Isa akan turun dengan beberapa tugas yang beliau emban. Di antaranya, mereka akan membuktikan kebenarannya. Di antaranya, akan membuktikan kebenaran mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi dan muslimin dan akan membinasakan Dajjal. Saat Nabi Isa turun ke dunia, dihuni orang-orang yang beriman dan menjadi tempat yang adil, aman, lagi makmur. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecah salib, membunuh babi, menghapus jizyah ataupun upeti. Dan saat itu harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah yang terjadi di dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam, di mana tempatnya berkeberatan sang Nabi saat ini. Maka hanya Allah yang mengetahuinya. Dan demikianlah sedikit kisah tentang Nabi Isa. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita dan juga mempertebal iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya admin mohon undur diri, mohon diperbaiki apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.